Barang siapa yang ingin kelihatan benar, silakan duduk di podcast saya. Nanti kan waktu yang akan membuktikan, bukan saya gitu. Saya bukan hakim gitu. Tuh. Dan pertanyaan terakhir saya adalah, apakah ada penyesalan lu menikah dengan Anissa dulu? Tidak lah. Semua itu adalah bagian dari cerita kita juga kok yang membentuk kita hari ini. Siapa tahu kalau misalnya gue nikah sama dia juga nggak jadi, itu juga karya itu gitu kan. Jadi dibilang penyesalan sih nggak ada. Tapi dibilang penyesalan mungkin atas dosa-dosa lama, pasti ada lah. Right? We're humans. Kita nih bound to make mistakes, udah pasti. Tapi enggak, I don't live in the past. Gue nggak hidup di masa lalu. Jadi dibilang menyesal, ya enggak lah. Itu udah menjadi sebuah kisah yang sudah terjadi. Kita syukurin, alhamdulillah. Let's move on and create a new story. Bikin cita-cita baru. Itu aja sih. Jadi waktu sidang perceraian itu intinya gugatannya apa? Karena kita nggak punya anak ya, jadi ya sebatas standar lah ya, nggak ada nafkah ya, karena emang nggak ada anak, jadi nggak ada nafkah wajib gitu kan, hanya yang mut'ah, hadiah gitu kan. Sudah itu doang, sebatas itu doang. Harta gondong gini ya? Nah itu akhirnya kan dijadikan sebagai ada penuntutan dari dia, kita ibaratnya ada proses berjalan hampir setahun tuh. Gitu, jadi minta ini segala macam gitu. Tapi akhirnya sudah selesai. Sudah, makanya ini kan yang dibagikan adalah ya royalti. Itu kan misalkan sudah sepakat semua udah selesai gitu. Jadi sudah mencapai kesepakatan, ya sudah ini dapatnya. Karena nggak tahu ya, mungkin terkesan dari orang nih, gue ini punya ladang emas atau apa kali gitu. Jadi kayak karena kan orang lihat Sarura kan gede segala macam. Nah, itulah kadang-kadang asumsi orang yang membuat itu menjadi liar kan ya. Padahal ya di balik itu kan kita nih banyak tanggungan, banyak ya ibaratnya dari si bisnis dan perusahaan ya, kita banyak tanggungan yang kita harus bayarkan juga ke pihak lain gitu. Jadi, terus dari gugatannya pihak mantan istri ke lu pas di pengadilan, ada nggak yang menyakiti perasaan lu atau apa gitu? Ya ini yang jujur nih, yang kemarin statement yang ada di podcast ya, gitu ya. Di podcast. Di podcast juga yang gue ingat kembali, karena lagi itu yang hadir di sidang perceraian kan kuasa hukum semua. Disampaikanlah tentang ya apalah gue mandul gitu, dan dari kuasa hukumnya menyampaikan kalau dari sidang itu ibaratnya, dan juga dari beberapa teman-teman juga menyampaikan ke gue bahwa ya nih dia ceritain kalau tuh mandul segala macam, dan makanya kan dinarasikan di podcast kayak seolah yang bermasalah tuh mungkin ya gue, ya oke, ya udah nggak masalah. Jadi ada konteks di mana akhirnya orang mendapatkan poin, wah berpisahnya karena lu nya mandul begitu. Mungkin iya kali, cuman intinya kan itu yang dia narasikan, karena kan ya